Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Setia mendampingi. Insyaallah saya ingin berlari kita. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Pak Anies. Sekarang kota berdua. Melayu Rancang Kuning. Pak. Foto dulu, tangguh. Kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah bekal bagi Anies, sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini established, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya, dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen, atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Jadi banyak sekali gunanya sebenarnya kalau Anies itu bikin ormas baru. Ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik. Oleh karena itu, at the end misalnya, kalau Anies bisa bikin partai baru dengan ormasnya ini, maka orang akan melihat Anies itu seperti apa nantinya kalau ikut bertanding di Pilpres. Katanya banyak orang yang tidak suka dengan partai politik. Katanya banyak orang yang sangat alergi dengan partai politik. Bahkan kalau kita membaca survei-survei politik, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik, orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu, itu kurang lebih jumlahnya hanya 20%. Artinya secara umum, rakyat kita itu alergi dengan partai, alergi dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kalau dengan begini logikanya, itu ada sekitar 80% masyarakat yang tidak terlampau suka dengan partai politik. Ada ceruk pemilih yang saya kira masih besar, bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai sosok yang betul-betul misalnya dia punya harapan dan kesempatan untuk menang di Pilpres yang akan datang. Inilah yang saya kira, sekalipun misalnya ormas Anies ini baru, menjadi partai politik baru, peserta pemilu di 2009, orang kan tutup mata di Pilpres. Bukan seberapa banyak dia didukung oleh partai, bukan seberapa panjang dia diusung oleh partai politik, tapi publik melihat dalam kontestasi Pilpres itu adalah figur-figur yang bertanding.
nggak peduli partainya apa, tidak peduli warna ideologinya apa, tidak peduli bagaimana misalnya rekam jejak terkait dengan pembangunan partainya di masa lalu. Orang hanya melihat bagaimana sang calon yang bertanding nantinya di 2029 adalah mereka yang mampu meyakinkan, punya harapan, dan tentu punya penetrasi dan kaki-kaki politik yang cukup kuat di bawah. Itulah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini desakan, saran, dan harapan supaya Anies segera membentuk ormas baru diletakkan dalam konteks bahwa Anies ini satu, konon disebut sebagai orang yang cukup potensial, jadi syarat untuk menjadi pemimpin nasional sudah terpenuhi, populer dan pintar, sekolahnya bagus, mantan rektor, dan kemudian adalah aktivis HMI, dan seterusnya dan seterusnya. Anies dinilai punya kekuatan, punya popularitas dan elektabilitas tinggi, kalau betul ini adanya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita mengingat beberapa bulan yang lalu ya, sempat PSI mengganti logo mereka dari mawar menjadi lambang atau logo yang bergambarkan gajah, teman-teman ya. Dan ini menuai ejekan ya. Pada saat itu ramai sekali teman-teman di media sosial. Jadi dari mawar ke gajah itu jauh sekali ya perbedaannya. Kemudian yang menarik adalah ketika Dasko, teman-teman ya. Dasko ini adalah ketua hariannya Partai Gerindra. Dasko ini adalah kader Gerindra dan orang kepercayaan dari Prabowo Subianto. Ya, pada saat itu baru saja di launching ya Partai PSI yang berganti logo, langsung disindir oleh Dasko ya. Dan ini ramai sekali pada saat itu teman, bagaimana Dasko dianggap sangat luar biasa ya oleh para pendukung Dasko teman. Kemudian PSI yang pada saat itu mengganti logo teman ya, akhirnya klarifikasi apa sih arti daripada logo gajah tersebut ya. Oke, di balik semuanya itu adalah kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya juga akan membuat sebuah partai teman-teman yang menjadi kendaraan politiknya dengan logo kentongan ya. Logo kentongan ini sangat identik dengan rakyat kecil ya, dengan masyarakat ya, artinya membela masyarakat kecil ya. Bahkan kalau kita melihat teman-teman ya, pergerakan Anies dalam membuat partai saat ini sungguh luar biasa ya. Apalagi partai Gerakan Rakyat ini terus meluas ya. Anies terus mengukuhkan pengurus-pengurus partai ya di setiap daerah teman-teman. Ini membuktikan bahwa keseriusannya dalam membangun partai politik ya yang akan menjadi jalannya atau perahunya di 2029. Anies akan menjadi ketua umum partai teman-teman, karena ini adalah partai yang akan didirikan untuk dirinya ya oleh pendukung, relawan, dan simpatisan Anies. Kemudian mimpi daripada PSI teman-teman yang akan menjadi lolos di Senayan ya, ini gigit jari ya, apalagi pada saat Jokowi menjadi presiden aja ya PSI tidak lolos, apalagi saat ini Jokowi bukan presiden lagi teman-teman. Artinya dampak dari Jokowi memang tidak terlalu signifikan terhadap PSI, apalagi Kaisang yang kemudian adalah anak presiden kala itu juga tidak bisa mengangkat PSI ya untuk masuk ke DPR. Bagaimana menurut kalian?